Ada hal-hal dalam hidup yang terasa seperti meninggalkan bekas yang gak kelihatan mata, tapi kuatnya seperti tertanam dalam diri. Rasa sakit itu bekerja diam-diam, mengubah cara seseorang melihat waktu, melihat orang lain, bahkan melihat diri sendiri. Kadang orang lain hanya melihat senyum yang rapi atau raut wajah yang tenang, tapi gak pernah tahu proses panjang yang membentuknya. Perjalanan setelah mengalami hal yang berat sering membuat hubungan kita dengan waktu ikut berubah. Ada hari yang terasa melar, ada juga yang lewat begitu cepat, seperti disedot ke dalam 1 detik. Ada momen ketika masa lalu terasa terlalu dekat, atau masa depan terasa jauh, tapi tetap menekan. Rasanya seperti ritme hidup tidak lagi sama seperti dulu. Dan anehnya, semakin seseorang berusaha kembali ke tempo normal, semakin terasa waktunya berjalan dengan caranya sendiri. Lalu muncul kemampuan baru yang seringkali nggak disadari. Kepekaan. Bukan dalam arti negatif, melainkan kemampuan menangkap detail kecil. Nada bicara seseorang, jeda di antara kalimat, embusan napas yang sedikit berbeda, hal kecil seperti itu terasa jelas. Bukan karena seseorang ingin membaca hal buruk, tetapi sistem dalam tubuh pernah bekerja terlalu keras untuk memastikan segala sesuatu aman. Jadinya tubuh menyimpan memori, dan memori itu menjelma menjadi intuisi yang tajam. Dalam proses itu, hubungan dengan rasa bahagia ikut berubah. Rasa ringan yang dulu mudah datang, kini terasa asing. Senyum tidak hilang, hanya seperti kehilangan warnanya. Ada saat ketika seseorang merasa bahagia lagi, tapi muncul tanya, apa aku pantas? Atau, apa ini akan bertahan lama? Perasaan seperti itu wajar, karena ketika luka pernah menutup pintu, cahaya yang kembali masuk kadang terlihat terlalu terang. Namun dari situ juga muncul dorongan untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Ada orang yang mulai menulis, ada yang menuangkan keresahan dalam musik, ada yang memilih membantu sesama. Banyak yang pernah terluka justru menjadi tempat paling aman bagi orang lain, karena mereka tahu rasanya mencari ruang tanpa dihakimi. Mereka pernah merasa sendiri, dan itu membuat mereka ingin mencegah orang lain merasakan hal serupa. Sikap terhadap kekuatan juga ikut berubah. Kekuatan bukan lagi soal siapa yang paling keras atau paling berani, melainkan kemampuan untuk terus mencoba meski hari sebelumnya terasa berat. Ada yang menangis di ruang yang sepi, ada yang duduk lama sambil menata ulang pikirannya, tapi tetap melangkah keesokan hari. Itulah kekuatan versi baru, jujur dengan diri sendiri. Dan ketika kekuatan berubah, kepercayaan juga ikut bergeser. Ada yang jadi terlalu mudah percaya karena ingin menemukan rasa aman, ada juga yang justru menarik diri karena takut disakiti lagi. Dua-duanya bukan salah dua-duanya, hanya respon manusia. Sama seperti tulang yang patah, butuh waktu untuk menyatu. Kepercayaan juga butuh proses, perlahan, sesuai irama yang nyaman. Lalu suatu saat muncul rasa sensitif terhadap ketidakadilan. Seseorang yang pernah merasa kecil, tersisih, atau tak berdaya, biasanya akan lebih cepat turun tangan ketika melihat hal serupa terjadi pada orang lain. Ada dorongan untuk melindungi. Meski orang itu tidak dikenal, rasa peduli itu bukan kelemahan. Justru bukti betapa lembutnya hati yang pernah diremukkan. Namun ada juga sisi lain, kecenderungan menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Itu bukan sikap pesimis, melainkan cara bertahan ketika hidup pernah memberi kejutan yang tidak diinginkan. Rasanya seperti selalu punya payung di tangan, meski langit sedang cerah. Meskipun begitu, saat seseorang perlahan belajar meletakkan payung itu dan percaya bahwa hari ini mungkin aman, itu sudah merupakan langkah besar. Dalam urusan mencintai pun terjadi perubahan. Ada yang memberikan kasih terlalu tulus dan terlalu banyak, seolah sedang membayar rasa kehilangan yang dulu pernah dirasakan. Ada juga yang menjaga jarak, mencintai dari balik tembok, takut kalau tembok itu roboh, lalu menyakitinya lagi. Dan ada yang kehilangan arah dalam mencintai, sampai menumpahkan rasa sakit ke orang lain tanpa sadar. Bukan karena buruk, tetapi karena belum menemukan cara mencintai yang tepat setelah terluka. Namun di balik semua itu, muncul kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kemampuan untuk menemani, untuk duduk bersama seseorang tanpa menghakimi, untuk mendengar tanpa buru-buru memberi solusi, untuk mengerti tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Kepekaan ini lahir dari pengalaman mendalam yang mengajarkan bahwa tidak semua luka butuh diperbaiki, beberapa hanya butuh ditemani. Kalau kamu merasa beberapa bagian tadi dekat dengan ceritamu, berarti perjalananmu membawa perubahan yang nyata. Tidak selalu mudah, tidak selalu cepat, tapi perubahan itu ada. Kamu sedang tumbuh dari sela-sela yang pernah retak, dan setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah bukti bahwa rasa sakit yang dulu pernah menghentikanmu
kini justru sedang membentukmu menjadi versi yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih manusiawi.